Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka diilahi kalimatillah, menegakkan dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa kebenaran dan sekaligus yang mengantarkan kita pada kebenaran hidup, yakni dinul Islam, yang kebenarannya dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah sekalian, pada pagi hari ini kami mengajak jamaah untuk mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Yang pertama berkaitan dengan masalah ru'yah dan hisab. Yang kedua masalah siapa yang akan dikurbankan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu, Ismail ataukah Ishak. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tadi sebenarnya ada filenya enggak banyak, hanya 35 halaman, sehingga nanti di-share aja ke jamaah lewat WA. Insyaallah itu lebih lengkap. Nah, yang pertama masalah antara ru'yah dan hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah yang kemudian termaktub pada surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu
liya'lamu 'adada sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui perhitungan tahun dan hisab. Supaya mengetahui perhitungan tahun dan hisab. Ini mesti ramai kalau menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sehari-hari kita tidak pernah ramai urusan penetapan waktu sholat 5 waktu. Nah, kalau untuk sholat 5 waktu berkaitan dengan peredaran matahari. Kalau untuk siang Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, kita mesti ramai. Lah, padahal di sini kita sudah diajari oleh Allah. Nah, sejak dulu, bahkan sebelum Islam, Romawi sudah menggunakan kalender Julius, sistem Julius, yang kemudian dijadikan sebagai kalender Masehi. Mereka sudah bisa menetapkan penanggalan, bahkan dengan tepat. Mereka sudah tahu bahwa kalau tanggal 21 Maret 23 September posisi matahari ada di mana sudah tahu. Kalau 23 dan 22 Desember mereka sudah tahu posisinya matahari itu pasti ada di atas garis lintang selatan. Tanggal 25 Desember sudah balik dari garis lintang selatan menuju ke utara, itu sudah tahu. Dan perhitungannya tepat. Lalu sekarang bagaimana dengan hisab? Di mana pada surat Yunus ayat 5, supaya kamu mengetahui perhitungan tahun di antara perhitungan kalender yang kemudian disebut kalender Masehi atau kita sebut dengan kalender Syamsiah. Lalu bagaimana dengan hisab? Nah, orang-orang yang berdalil ya, yang ru'yah itu memang ada hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu ya, setelah kamu melihat hilal, dan berbukalah kamu, maksudnya yaitu Idul Fitri, ketika kamu melihat hilal. Gak berarti harus ru'yah, harus hilal, melihat hilal. Kan itu dalilnya. Tidak ada perintah Nabi supaya itu dihisab pakai hisab. Nah, jamaah sekalian, para perawi hadis, apakah itu
Lah mengapa tidak pakai hisab? Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah pada surat Yunus ini. Nabi menjelaskan kepada kita mengapa kami tidak pakai hisab. Di Sahih Bukhari dan Muslim, setelah Rasulullah menyuruh kita untuk kalau puasa, kalau kamu melihat hilal, kalau sholat Idul Fitri, kalau kamu melihat hilal. Lah mengapa kok tidak memakai hisab? Padahal di Al-Quran dijelaskan dita'alamu ada sini nawal hisab, disebabkan Rasulullah dan mayoritas orang-orang Arab, bukan hanya orang yang sudah beriman, mayoritas orang Arab itu adalah ummi. Nah, di hadisnya itu jelas, setelah sumu liruyati wa aftiru liruyati, hadis berikutnya mengapa kami ruyat? Nah, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la naksub asyahru hakada wa kada marratan tis'atun wa isrin wa marratan salasin. Kami ini umat yang buta huruf, umat yang buta huruf. Lah karena buta huruf nggak bisa baca tulis, la naktub, maka kami tidak memiliki tradisi tulisan. La naktub, istilah bahasa ilmiah adalah kami tidak memiliki tradisi tulis menulis, apalagi tradisi hisab. Mengapa tidak bisa hisab? Karena memang ummi. Karena hisab itu perlu perhitungan catatan. Tapi tolong jangan diterjemahkan kami tidak bisa berhitung. Itu sangat fatal gitu. Sebab mohon maaf, terutama dari saudara-saudara kami yang mengaku sebagai orang Salafi, menerjemahkan hadis Bukhari. Saya pernah mendengarkan setelah sholat maghrib, imamnya memang di lingkungan Salafi. Setelah sholat maghrib itu dibiasakan baca Sahih Bukhari, di antaranya adalah saat membaca, dan saat itu saya ada membaca hadis ini, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la naksub. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak berhitung. Hisab diartikan hitung. Memang betul yang namanya hisab itu berhitung, tapi pengertian ini bukan berhitung, tapi hisab dalam arti astronomi, sama seperti pada surat Yunus ayat 5 tadi, dita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui perhitungan tahun dan hisab. Jadi hisab yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jangan diartikan berhitung. Kalau berhitung Nabi bisa,
bisa dilihat di YouTube, Ustadz Farhan dari sahabat kami di lingkungan Salafi itu mengatakan bahwa hisab pertama kali itu dipakai dari Syiah Rafidhah. Itu orang Syiah. Terus kita kan kalau mengikuti orang Syiah kafir kita. Mohon maaf. Tadi kami sebutkan sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalender Syamsiah itu dibuat oleh orang-orang Romawi, dan yang sekarang kita pakai kalender Syamsiah itu adalah buatan Romawi, asalnya dari Julius. Bapak-bapak mesti mengakui bahwa setiap berapa tahun sekali ada tahun kabisat itu 4 tahun sekali, itu Februari berapa hari? 29 hari. Siapa yang membuat gagasan 29 hari pada bulan Februari ini? Adalah Paus Gregorius kedua. Penetapan tahun kabisat itu pada tahun 1586 Masehi. Penetapan itu siapa? Dari Paus Gregorius. Paus. Dan ternyata sampai sekarang ya kita mengikuti. Makanya kemudian kita sering menyatakan sistem Gregorius. Ayo, coba sekarang kalau kita tidak mau memakai kalender Syamsiah dan penetapan waktu sholat kita kan mesti mengikuti perhitungan kalender Syamsiah atau yang kemudian disebut oleh dunia dan diakui dunia sebagai kalender Masehi. Pada waktu menjelang subuh hujan deras dan kita tidak memiliki jam di rumah, hujan deras, atau kita punya jam di rumah atau di masjid, ini menjelang subuh ya hujan, kita bangun, hujan deras, lebat dalam waktu yang lama, tidak ada cahaya matahari. Terus kita tidak melihat cahaya di timur sana, dan sampai jam 7 kita tidak mendapatkan cahaya matahari. Terus bagaimana kita menetapkan bahwa jam sekian sudah sholat, waktunya sholat subuh? Harus ada. Pakai apa kita? Pakai melihat cahaya matahari, nggak kelihatan. Ya perhitungan. Begitu pula kita sekarang ini. Kemarin ya, dari pengurus pengajian Masjid At-Taqwa ini telepon saya, dan itu pun bisa melacak perjalanan saya ya, dari Bojonegoro. Oh, posisi Ustadz Masbud masih di Bumurasi. 1 jam lagi dilihat, oh posisi Ustadz Masbud
beberapa kali kita mengalami dan sudah siap-siap sholat gerhana. Mengapa kita sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat gerhana? Karena berasal dari hisab perhitungan. Jam sekian, menit sekian, detik sekian dimulai gerhana bulan. Kapan selesainya? Pada jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kapan itu terjadi? Seminggu yang akan datang. Bisa pada? Bisa. Loh, terus kenapa kita geger urusan hisab dan ru'yah? Ini. Jadi kalau kita diprovokasi itu asalnya dari Syiar Rafidhah dan lain-lain. Ya bisa jadi. Karena memang kalau kita membaca buku Legacy of Islam yang ditulis oleh Sir Thomas Arnold dari Inggris, itu memang banyak orang-orang Iran menjadi ilmuwan-ilmuwan. Begitu pula sel bambunya ditulis oleh seorang sejarawan Muslim dan dia seorang Muslim. Judulnya The Origin of Islamic Education for the West. Buku ini laris manis di Amerika. Itu memang menjelaskan bahwa banyak orang-orang Iran di masa abad pertengahan itu sebagai ilmuwan-ilmuwan Muslim, dan luar biasa mereka. Ya kita akui terus bahwa itu kan buatan orang Syiah kafir, itu nggak usah dipakai. Lah kalau nggak usah dipakai, terus bagaimana kita ketika berada di tengah lautan, kemudian kita waktu sholat cari kiblat, kecepatan kita bawa handphone, terus kita sholat memakai kompas yang ada di handphone, boleh apa tidak? Boleh. Buatan siapa? Handphone dan program Androidnya itu. Ya orang-orang non Muslim, orang kafir, masa kita nggak boleh? Disinilah kita perlu menyadari al-haqqu bir rabbi, kebenaran itu dari Allah. Nah, terus kita sholat Jumat. Ini kapasitasnya berapa? Saat sholat Jumat, nah kemudian kita akan dilarang untuk berbicara saat khotib berkhutbah. Nah, khotib berkhutbah di mikrofon sini, kira-kira yang di belakang, di balik tembok ini, kan itu sholat Jumat, nah, kan masih lupa. Nah, di balik luar ini, ruang utama itu ada kaca. Yang khutbah sudah tua, kira-kira dengar tidak suaranya? Tidak terdengar. Akhirnya kita pakai speaker supaya bisa terdengar suara sang khotib. Loh, speaker itu buatan siapa? Jangankan begitu. Ya, ingat saat ada kita kalau masuk waktu sholat, ya, yang 5 waktu sholat wajib itu pakai adzan apa enggak? Pakai. Supaya orang-orang itu tahu sekarang itu masuk waktu sholat wajib, kita pakai
pakai speaker. Kalau nggak pakai speaker, nggak kedengaran masyarakat, apalagi di desa, ada di sawah dan lain-lain untuk mendengarkan suara Anda. Kita pakai apa? Nggak pakai speaker. Lah terus speaker buatan siapa? Nah, coba kita menyadari bersama-sama. Itu. Wah, sudah setengah jam. Jadi ini ya yang pertama. Kemudian kita juga mendapatkan teror dari pihak Yahudi dan Kristen tentang siapa yang akan dikorbankan. Menurut Yahudi dan Kristen, bahwa yang akan dikorbankan itu bukan Ismail tapi Ishak. Di YouTube dan lain-lain itu sudah beredar. Bahkan mereka mengutip kitab tafsir Al-Tabari, Qurtubi dan lain-lain. Pokoknya kitab tafsir babon yang lama-lama. Mereka mengatakan di dalam tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, Ibnu Munzir dan lain-lain sudah dijelaskan bahwa menurut Umar ibnu Khattab, Abdullah ibnu Umar, Abbas, Abdullah ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Jubair, 7 sahabat dekat Rasulullah ini meyakini bahwa yang akan dikorbankan itu bukan Ismail tapi Ishak, ketika mereka memberikan penjelasan tentang tafsir ya, atau memberi penjelasan surat As-Saffat ayat 102. Nah, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hafal bunyi ayatnya kecuali yang belum. Ya, dan ini biasa dipakai dalil oleh khotib-khotib saat sholat Idul Adha atau saat kita berkurban. Nah, di situ memang nggak disebutkan Ismail. Falamma balagha ma'asaya. Terus qala inni ara fil manami an adba'uka fandur madata. Ya, ketika ya, sang putra ini sudah ya paham, ya sudah besar, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayang, sesungguhnya aku bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Coba renungkan bagaimana pendapatmu. Siapa yang dimaksud dengan anak ini? Apakah Ishak atau Ismail? Kan nggak jelas. Akhirnya kemudian memakai dasar dari kitab sucinya Yahudi dan Kristen. Nah, pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Nah, bunyinya itu ini. Ya, saya bacakan biar bapak-bapak tahu. Jadi bunyinya itu ya
Ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini Ishak itu di zaman Yahudi, ya, jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Atas doktrin Yahudi ini, orang Yahudi sendiri dan orang-orang Arab berkeyakinan bahwa yang akan dikorbankan itu bukan Nabi Ismail tapi Nabi Ishak. Dan keyakinan ini terus sampai Rasulullah Muhammad SAW datang, dan ternyata para sahabat memang punya banyak anggapan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Nah, kemudian ulama tafsir berikutnya diantaranya Ibnu Katsir memberikan penjelasan saat beliau menafsirkan surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 113. Ya, surat As-Saffat ayat berapa tadi? Ayat 99 sampai ayat 113. Kalau ayat 99 sampai ayat 103 atau 102 itu jelas saat Rasulullah SAW, saat Nabi Ibrahim berdoa. Ini ingat, tolong dicatat. Saat Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahilah kami, anugerahilah aku seorang putra, dan dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kemudian ayat berikutnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah memberitakan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang memiliki sifat lemah lembut. Nah, di situ disebutkan maka, ya pakai fa itu, fabasyarna, maka kami memberitakan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang memiliki sifat santun, lemah lembut. Siapakah dia? Dan ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Doa Nabi Ibrahim ini didengar, dikabulkan oleh Allah.
Ismail itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab belum lahir, jangankan bahasa Arab. Kakek moyangnya bangsa Arab juga belum lahir yang namanya Ismail doa. Nah, jadi Ismail itu adalah bahasa Padang Arab, bahasa yang dipakai komunikasi oleh Nabi Ibrahim dengan masyarakat. Bahasa Arabnya sami Allah, Allah telah mendengar doa Nabi Ibrahim. Jadi ini, dan anak pertama semuanya mengakui anak pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Dan sesuai dengan namanya. Nah, menurut kitab suci Yahudi dan Kristen, pada pasal 15 ayat 24 sampai ayat 26, ya, ayat 24 sampai 26, ya, pasal 15 kitab Kejadian, itu kitab sucinya Yahudi dan juga disucikan oleh orang Kristen. Nabi Ibrahim karena ketaatannya maka diberi tanah perjanjian yang biasa disebut oleh Zionis Yahudi dengan istilah The Promised Land, tanah perjanjian yang luasnya mulai dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Sangat luas. Dan program dari bangsa Israel sekarang, ya, mereka memiliki program Israel Raya yang meliputi tanah perjanjian itu mulai dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Jadi tidak hanya yang merebut Palestina saja, ini kalau sudah selesai akan merebut ke daerah Mesir sampai Irak sana. Nah, tanah perjanjian. Terus dilanjutkan pada ayat berikutnya pada kitab suci Yahudi dan Kristen. Pada pasal kitab Kejadian pasal 17 ayat 21, ayat 5, kitab Kejadian pasal 17 ayat 5 diceritakan Ibrahim atau Abraham, terkait punya Abraham atau Nabi Ibrahim berusia 99 tahun. Ingat ya, berusia 99 tahun, dan Ismail berusia 13 tahun. Keduanya disunat bersama-sama di rumah itu pada hari yang sama. Dengan demikian ada penegasan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah anak sah Nabi Ibrahim. Ini yang perlu dicatat. Waktu itu Nabi Ibrahim usia berapa? 99 tahun. Nabi Ismail usia 13 tahun. Ayat berikutnya disebutkan ketika Abraham berusia 100 tahun, berarti Nabi Ismail usia
Israel atau Ibraninya Yitzhak. Kalau Ismail, Yismail. Ya, Yismail bukan Yismail, tapi Yismail atau Yismael. Artinya Tuhan. Maksudnya Tuhan mendengar doa Nabi Ibrahim. Ishak bahasa Ibraninya Yitzhak, artinya tertawa. Mengapa dinamai anak kedua dinamai Yitzhak atau Ishak? Nah, waktu itu Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, merasa sudah tua, nggak mungkin punya anak. Lah, istri kedua, yakni Hajar, sudah punya anak, anaknya sudah usia 13 tahun waktu itu. Ya, saat usia 9, Nabi Ibrahim usia 9. Yang namanya ibu kan kepingin punya omongan hasil kandungannya sendiri. Terus Nabi Ibrahim bilang, aku juga nanti punya anak. Gak percaya, mas, waktu sowe, waktu nom-noman agak sampai nggak gue anak saya ini wis tuwe mewek ini ya, gue anak ceritanya ditertawai omongannya Nabi Ibrahim ini. Nah, kemudian beliau hamil, maka lahirlah anak yang kemudian disebut Yitzhak atau Ishak yang artinya tertawa. Jadi ini ceritanya. Jadi Ishak baru lahir, Nabi Ibrahim usia 100 tahun, Ismail usia 14 tahun. Setelah itu diceritakan berikutnya, Ishak bertambah besar, kemudian disapi usia berapa umurnya? 2 tahun. Berarti Ismail berusia 16 tahun. Nah, dua anak Nabi Ibrahim ini bermain. Mohon maaf, ini versi kitab suci Yahudi dan Kristen. Sarah cemburu, terus mengatakan kepada Nabi Ibrahim, anakku nggak bisa bermain dengan anak hamba itu. Anak hamba di sini, maksudnya hamba di sini adalah anak seorang budak yang bernama Hajar. Aku kan permaisurimu, kan istilahnya begitu. Berarti anakku ini yang harus diistimewakan. Dan anakmu yang pertama yaitu Ismail jangan dianggap sebagai anakmu. Usir ya anak dari seorang hamba ini beserta ibunya. Nabi Ibrahim merasa kesal. Mohon maaf ya, ini versi kitab sucinya Yahudi dan versi kitab sucinya Kristen. Dan di Islam nanti ada cerita bahwa Ustaz Mas cerita begitu. Saya katakan ini versi Kristen dan ya. Malam hari ya, artinya waktu itu setelah diomongi oleh Sarah itu, Nabi Ibrahim merasa jengkel. Di malam hari katanya diberi wahyu oleh Allah. Allah mengatakan apa yang dikatakan oleh istrimu yaitu Sarah benar, bahwa yang akan disebut sebagai keturunanmu yakni yang berasal dari Ishak, bukan yang berasal dari benih Ismail. Pagi harinya Nabi Ibrahim
Kira-kira cerita ini janggal apa tidak? Ada juga kejanggalan yang sebenarnya ini salah tulis orang-orang yang menulis ayat kitab suci Yahudi dan Kristen ini. Apa? Untuk merunut cerita itu salah semua akhirnya di situ loh. Tadi saya katakan waktu Nabi Ishak disapi berarti usia Nabi Ismail berapa? Minimal 16 tahun. Kira-kira cepat mana larinya Hajar sama larinya Ismail? Ismail. Di situ diceritakan Nabi Ismail diletakkan atau digendong oleh ibunya Hajar usia 16 tahun. Aneh kan? Apalagi gendongnya itu tidak dekat dari Hebron menuju Beersheba, jauh itu. Terus katanya setelah berada di Beersheba karena kehausan dan kelaparan, anaknya ditaruh. Terus Hajar tidak berani meninggalkan anaknya, takut menangis. Lu usia 16 tahun menangis, ditinggal ibunya. Ada sesuatu yang menjaga. Nah, saya teruskan. Nah, setelah lama, karena Nabi Ismail tambah besar, ada perintah untuk menyembelih anaknya, yakni yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, terus Ishak ya, diambil untuk dijadikan korban bakaran di tanah Moria. Tanah Moria yang dekat dengan Beersheba. Dan ingat Nabi Ishak serta ibunya yang bernama Sarah tinggal di Hebron. Dan ternyata ceritanya di dalam kitab suci Kristen dan Yahudi itu setelah mau menyembelih diganti dengan domba. Setelah selesai menyembelih domba
memiliki hak penuh untuk mewarisi kekayaan bapaknya, dan sebagai pengganti bapaknya untuk memimpin keluarga besar. Nabi Ibrahim memiliki tanah perjanjian. Versi mereka kan begitu, yang luasnya mulai dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Lah kalau Nabi Ibrahim mati, menurut hukum Yahudi, yang mendapatkan hak waris penuh adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak, karena anak sulung. Lah, supaya ini tidak diambil oleh Nabi Ismail, mereka membuat cerita bohong bahwa Allah yang diakui oleh Allah sebagai anak keturunan Adam adalah berasal dari benih Ishak dan benih Ismail, sehingga yang memiliki hak waris penuh bukan keturunan Ismail atau bangsa Arab, tetapi keturunan Ishak bani Israil. Ini cerita. Lah terus supaya ini betul-betul diyakini oleh dunia bahwa yang memiliki hak waris adalah Bani Israil atas tanggal perjanjian itu, mereka kecolongan ayat tentang sunatnya Nabi Ibrahim, sunat bersama-sama di satu rumah pada hari yang sama dengan Nabi Ismail. Saat itu Nabi Ismail usia berapa? 13 tahun. Jangan sampai ada pengakuan, karena kalau disunat bersama-sama di rumah yang sama pada hari yang sama, berarti ada pengakuan penegasan Nabi Ismail keturunan sah Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, hingga kini mereka membuat keyakinan palsu untuk mengenang dan mewanti-wanti, ya, supaya orang melupakan kisah sunatnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ini. Maka angka 13 dinyatakan sebagai angka. Nah, ini loh ceritanya, sampai bapak-bapak gak pernah menemukan tempat kursi, tempat duduk di pesawat angka 13 dan angka 14. Kenapa? Angka 13 sebagai tanda penegasan Nabi Ismail anak sah Nabi Ibrahim. Lah 14, angka 14 tanda ketika Ismail usia 14 tahun, Ishak baru lahir. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu naik pesawat Lion, nah cari itu nomor tempat duduk nomor 13, 14 tidak akan ada. Hotel kamar 13 ada yang pernah lihat? Tidak ada. Perumahan 12, kemudian 12A, 12B, kan gitu loh. Jadi ini cerita. Sudah paham? Walah kan dibujuki oleh Yahudi, kan gitu. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, walam tardo ankal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millata.
mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu salah. Orang Yahudi itu tidak pernah menyebarkan agamanya dan berharap orang non-Yahudi masuknya agama Yahudi ada. Nah, ayat ini kan artinya orang-orang Yahudi dan orang Kristen tidak rela terhadap kamu sebelum kamu mengikuti agama mereka, kan begitu dong. Nah, mereka berkomentar itu salah Al-Quran itu. Orang Yahudi tidak pernah berharap, bahkan keberatan kalau orang lain masuk ke agama Yahudi. Sebab agama Yahudi ini dikhususkan untuk orang-orang dari keturunan Bani Israil. Dan kalau kita kepingin masuk seperti bin Yamin Kateng, orang Jawa dari Jember, mengaku sekarang sudah masuk Yahudi, agama Yahudi, itu saya kira perlu dipertanyakan. Orang Yahudi tidak begitu mudah menerima, itu harus seleksinya sangat ketat itu untuk masuk ke agama Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak berharap. Nah, ayat ini Pak mengatakan hatta tattabi'a millata. Perlu diingat, millah tidak hanya dalam arti agama, dan di situ tidak menyatakan hatta tattabi'a dinahu, tidak, tapi hatta tattabi'a millata. Millah itu artinya bisa konsep, bisa kepercayaan yang dibuat oleh mereka, bisa juga program, nah, atau doktrin yang dibuat oleh mereka. Mereka nggak percaya, tapi kita dipaksa untuk percaya, ya itu. Jadi dan terjadi kan angka 13 ini yang membuat mereka nggak percaya itu sial. Nah, tapi yang membuat siapa mereka dan kita didoktrin supaya percaya, dan ternyata mayoritas umat Islam percaya. Ya. Sementara itu dulu, mohon maaf, nasruminallahi wa fadlun qarib. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang saya sampaikan tadi ada di buku saya yang berjudul Dialog Santri Pendeta. Saya tulis sejak tahun 1992, tapi habis sudah lama, mau saya cetak lagi, jadi mohon maaf. Maka tadi kan saya sampaikan dulu, sebab bukunya sudah habis diborong oleh pendeta